Apa jadinya jika anak yang kalian besarkan ternyata bukan darah daging kalian? Film ini menceritakan sebuah kisah tentang di mana seorang ayah membesarkan anaknya, namun ternyata anak tersebut bukan darah dagingnya, yang berjudul Like Father, Like Son. Scene dimulai dari sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah bernama Ryota dan seorang anak bernama Keita serta ibunya bernama Midori. Sebagai seorang ayah, Ryota ingin anaknya menjadi orang yang sukses seperti dirinya dan bisa membanggakan kedua orang tua. Demi mendukung semua cita-cita yang dia inginkan, Ryota bahkan menyekolahkan Keita di tempat sekolah yang istimewa. Dengan dukungan finansial yang mumpuni serta menduduki jabatan yang sangat strategis, di mana di bidang tersebut diimpikan oleh semua orang. Dirinya bekerja siang dan malam, bahkan di saat dirinya ada di rumah, dia tak lupa untuk bekerja. 6 tahun telah berlalu, di mana Ryota dan Midori secara bersama-sama membesarkan Keita, hingga suatu hari dirinya mendapat sebuah telepon dari pihak rumah sakit di mana Midori tempat bersalin. Mereka berdua diminta untuk membicarakan suatu hal yang penting. Keesokan paginya, Ryota dan Midori menghadap ke pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit memberitahu kepada mereka berdua bahwa Keita bukan anak mereka. Dan untuk memastikan lebih detail lagi, mereka diminta untuk membawa Keita melakukan tes darah, dikarenakan pada hari itu terjadi 3 orang yang sedang bersalin dan tidak mengetahui tentang pertukaran bayi tersebut. Malam harinya mereka kemudian makan bersama serta bermain bersama. Ryota kemudian berpikir dalam hati, semoga Keita adalah anak kandungnya sendiri, karena keesokan harinya mereka harus melakukan tes DNA. Singkat cerita, Ryota dan Midori membawa Keita untuk melakukan tes darah, dan hasilnya membuat mereka kecewa dikarenakan darah Keita tidak memiliki kecocokan antara darah Midori dan darah Ryota. Hal tersebut membuat sedih kedua orang tuanya. Akibat dari berita tersebut membuat Ryota stres berat dan sedikit kecewa. Setibanya di rumah, Ryota menyalahkan Midori karena telah melakukan persalinan di rumah sakit swasta, padahal mereka mampu membayar untuk rumah sakit yang lebih bagus. 1 minggu kemudian, Midori dan Ryota dipertemukan oleh orang tua yang lain, di mana orang tua tersebut diyakini ayah kandung dari Keita. Kedua orang tua tersebut bernama Yudai dan Yukari. Mereka berdua kemudian menukar foto satu sama lain serta membuat janji ingin bertemu dengan anak-anak mereka. 1 bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, di mana hari tersebut penuh emosional. Ryota, Midori akhirnya bertemu dengan anaknya, namun tidak secara langsung karena mereka belum bisa untuk berdekatan, melainkan satu sama lain saling melihat jauh. Dalam pertemuan kedua keluarga tersebut, Ryota hanya bisa melihat dari kejauhan anak kesayangannya tersebut tanpa berpaling dan terus memandang. Ryota kemudian bergegas dari tempat duduknya karena merasa jengkel dengan didikan Yudai terhadap anaknya. Keesokan paginya, Ryota lalu pergi menemui pengacaranya untuk membahas kedua anak tersebut. Keinginan Ryota ingin memiliki keduanya, namun sang pengacara tidak setuju karena Yudai harus juga memilikinya. Mereka kemudian membuat kesepakatan tentang penukaran untuk sementara waktu agar anak-anak tersebut dapat beradaptasi. Di saat sedang bermain video game, Ryota kemudian berbicara kepada Keita bahwa untuk beberapa saat dia harus bertukar tempat dengan Ryusei. Hal tersebut dilakukan agar Keita bertambah kuat dan menjadi hebat, ucap Ryota. Singkat cerita, Ryota dan Midori mengantarkan Keita ke rumah Yudai dan mengambil Ryusei. Meskipun berat, tapi mereka mencoba untuk perlahan-lahan. Keita
yang sekarang tepatnya berada di rumah Yudai harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Namun dia tidak merasa bosan karena dirinya memiliki beberapa saudara. Sementara itu, Ryusai disuguhkan beberapa makanan yang sangat lezat yang tak pernah dia rasakan. Dalam pertukaran tersebut, Keita serta Ryusai melakukan aktivitas-aktivitas yang tak pernah mereka lakukan. Dan tiba pada saatnya pertukaran tersebut dilakukan. Keita kembali ke Ryota serta Ryusai kembali ke Yudai. Ryota kemudian berbicara kepada Midori, dalam seminggu lagi akan melakukan persidangan. 1 minggu kemudian persidangan pun dimulai. Dalam hasil sidang tersebut, Ryota serta Yudai akan melakukan pertukaran secara permanen, namun itu dilakukan dalam waktu 1 tahun ketika mereka sudah mulai siap. Mereka kemudian mulai mengatur waktu tentang pertukaran kedua ini. Dalam hal tersebut, Ryota merasa sedih, berat hati, serta galau. Dengan jurus yang sama, dia kemudian berkata kepada Keita akan melakukan pertukaran kembali dalam waktu yang agak lama. Barang-barang Keita kemudian dibungkus. Dan di saat dia sedang tertidur, Midori merasa terpukul. Serta Ryota menangis di tengah malam. Sebelum melakukan perpisahan, kedua keluarga tersebut mula-mula melakukan perkemahan. Dan kedua orang tua tersebut membicarakan tentang kelebihan Keita serta Ryusai. Dalam perbincangan tersebut, mereka cukup sedih. Namun mereka melakukannya demi kebaikan bersama. Sebelum perpisahan, mereka mula-mula berfoto terlebih dahulu. Setelah 1 bulan, Ryusai tinggal di rumah Ryota. Ryota mulai membuat sebuah peraturan. Di antara semua peraturan-peraturan yang tertulis, Ryusai kemudian disuruh untuk memanggil Ryota serta Midori ayah dan ibu. Namun Ryusai bertanya, kenapa kalian bukan ayah dan ibuku? Ryota hanya bisa terdiam, tapi Ryusai cuma bisa menjawab, kenapa, dan kenapa. 1 tahun kemudian, Keita, Ryusai mulai menerima keadaan tersebut, dan perlahan-lahan mereka mulai memanggil ayah dan ibu mereka masing-masing. Di saat mereka lagi membuat tenda untuk berkemah, secara tiba-tiba Midori serta Ryota mulai mengingat Keita. Mereka berdua kemudian mulai berniat untuk pergi ke rumah Keita. Keesokan paginya, Ryota, Midori serta Ryusai pergi ke rumah Keita. Sesampainya di rumah Keita, Keita langsung lari meninggalkan Ryota. Ryota mulai mengejar Keita. Ryota kemudian mendekati Keita. Secara perlahan-lahan, dia mulai berbicara bahwa dirinya meminta maaf selama ini telah menipunya dan berjanji akan menjadi ayah yang terbaik meskipun tak tinggal bersama. Dari percakapan tersebut, Keita mulai perlahan-lahan menerima dan mulai memaafkan. Mereka kemudian berpelukan, lalu kembali ke rumah Keita, dan film pun tamat. Jangan lupa like dan subscribe Movie Zikri.